Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dian Maharani. Dan kali ini kita akan bahas materi titik limit dan tutupan di mata kuliah pengantar topologi. Nah, kali ini saya pilih backgroundnya make up. Ya, karena nanti ilustrasinya akan terkait sama fashion. Ya, fashion tuh macam-macam ya. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa nabatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Di sini Allah berfirman, memberi perintah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini tertulis jelas ya bahwa utamanya wanita sih, itu harus menutup di sini istilahnya jilbab, jadi harus menutup jilbab ke seluruh tubuhnya. Sebenarnya nggak cuman perempuan aja sih, laki-laki juga harus menutup aurat, tapi ya, cuman batasan auratnya akan berbeda dengan batasan aurat wanita. Nah, tadi saya katakan menutup aurat dari kain umumnya. Ya kalau zaman dulu mungkin dari daun atau ranting atau kulit hewan, nggak tahu lah ya. Nah, tapi kalau misalkan zaman sekarang kita pakai pakaian dari kain biasanya, umumnya. Yang umum aja lah ya. Nah, di situ kita lihat bahwa ternyata pakaian itu menutupi tubuh kita. Kalau kita nggak pakai pakaian, ya jadi terbuka dong. Apanya yang terbuka? Ya, apanya yang terbuka? Ya itulah kalian pikirkan. Pokoknya bagian-bagian tubuh kita jadi terbuka dan terlihat. Ini kayak Mbak ini nih yang ada di gambar. Banyak kan pakai pakaian tuh. Nah, jadinya kan ketutupan kan badannya, yang harus ditutupi jadi tertutup. Nah, seperti itulah nanti tutupan dan titik limit. Jadi keduanya titik limit dulu. Titik limit ini nanti adalah sesuatu yang digunakan untuk menutup sesuatu, dan sesuatu yang sudah ditutupi itu akan menjadi tutupan. Oke, apa sih titik limit itu? Jadi semisal saya punya himpunan X, himpunan yang tak kosong ya, dan A itu adalah subset dari X yang tidak kosong juga, lalu tau itu adalah topologi di X. Titik X kecil di himpunan X dikatakan sebagai titik limit atau titik akumulasi atau titik kumpul atau cluster point dari A jika setiap himpunan buka di tau, U ini adalah himpunan buka ya di tau, yang memuat X, maka U ini juga memuat anggota A selain X. Oke, silakan dicerna pelan-pelan, silakan di-pause kalau masih belum paham, di-pause terus dipahami. Nah, selanjutnya ini contohnya. Jadi misalkan saya punya X adalah himpunan A, B, C, D, F. Tau adalah topologi di X yang berisi X, himpunan kosong, singkatan A, himpunan CD, himpunan A, C, D, dan himpunan B, C, D, E. Lalu saya punya A adalah himpunan yang berisi A, B, C, dan itu subset dari X ini ya. Akan ditunjukkan bahwa B, D, dan E adalah titik limit dari A. Dan A dan C bukan titik limit dari A. Pembuktiannya gimana? Nah, kalau Anda mau menunjukkan bahwa titik-titik tersebut adalah titik limit dari A, maka Anda harus mengambil semua himpunan di tau, himpunan buka di tau, yang memuat B, maka himpunan-himpunan buka itu juga memuat titik lain di A yang bukan B. Jadi ini kayak gini. Nah, terus di sini ya. Himpunan buka di tau yang memuat B. Itu apa aja? Kebetulan cuma satu nih, yaitu B, C, D,
E. Oh, sama satu lagi. Dan X. Nah, kita lihat. A kan isinya ABC tuh. ABC. Nah, di sini ada nggak yang memuat A atau memuat C? Jadi selain B ya. Selain B. Ada nggak? Ada ya, yaitu C. Di sini juga sama. Di sini memuat A dan C. Nah, dengan demikian B ini adalah titik limit dari A. Gitu. Sekarang bagaimana dengan himpunan buka di tau yang memuat D? Nah, yang memuat D ini ada CD, kemudian ada ACD, kemudian ada BCDE. Nah, ini tadi kan A isinya ABC ya. Sekarang ada nggak di himpunan ini, 1, 2, 3 ini, yang memuat, tadi C-nya udah dipakai ya? Tadi D-nya ya? Yang memuat titik A, B, atau C. Jadi bukan D, karena D-nya kebetulan bukan anggota dari A ya. Yang memuat A, B, atau C. Ada ya, ini memuat C, ini memuat A dan C, ini memuat B dan C. Nah, jadi D ini adalah titik limit juga. Kemudian bagaimana dengan E? Kita cek. Himpunan buka di tau yang memuat E. Kebetulan cuma 2 ya, yaitu B, C, D, E, dan X. Oh ya, dan X. Nah, ternyata ya sama tadi, karena E-nya juga bukan anggota dari A, jadi enak nih. Pilih aja himpunan yang memuat, ini 2 himpunannya memuat A, B, C enggak? A, B, atau C apa enggak? Nah, ternyata waktu kita cek, kalau yang ini yang memuat BC, yang ini juga malah memuat A, B, C. Jadi E ini adalah titik limit juga. Titik limit dari A ya. Bagaimana dengan A dan C? Nah, ternyata A ini bukan titik limit dari A. Karena, nah kalau misalkan mau membuktikan dia bukan titik limit, cukup tunjukkan setidaknya 1 anggota dari tau yang tidak memuat titik lain selain titik lain di A selain A kecil sendiri. Nah, kita lihat aja, ada singleton A yang ada di tau, sehingga singleton A ini memuat A, tapi singleton A tidak memuat anggota A besar, anggota A kapital, selain A kecil. Gimana dengan yang C? Nah, kita lihat bahwa C ini bukan titik limit dari A karena ada CD, himpunan CD ya yang ada di tau, dengan sehingga himpunan CD ini memuat C, tapi himpunan C dan D ini tidak memuat anggota A selain C kecil. Nah, jadi C kecil bukan titik limit dari A. Nah, ini ada contoh lainnya, yaitu adalah kalau X, tau itu adalah topologi diskrit. Artinya kalau topologi diskrit itu berarti semua topologi itu memuat semua singleton ya, yang singleton anggotanya dari X besar. Nah, maka himpunan A, himpunan bagian dari X, apapun itu ya, itu tidak akan punya titik limit
gitu. Sementara kalau misalkan X tahu adalah topologi indiskrit dan A adalah subset dari X yang setidaknya memiliki 2 elemen, maka semua titik pada X itu adalah titik limit dari A. Nah, ini selanjutnya ada contoh yang lainnya, yaitu contoh pada topologi Euclid. Ini nanti ada pada topologi Euclid ya. Topologi Euclid tapi yang ada di R saja. Nah, kalau misalkan saya punya interval buka tutup AB, maka dalam interval ini semua titik di dalamnya, yaitu dari A ini, semuanya ini pokoknya sepanjang garis merah ini, bahkan termasuk B, jadi dari A sampai B, ini adalah titik limit dari A. Lalu bagaimana kalau saya punya interval tutup begini? C, D. Apa titik limitnya? Nanti kalian jawab di kolom komentar atau di ruang diskusinya nanti ya di e-learning. Lalu bagaimana kalau intervalnya seperti ini, dari minus tak hingga sampai ke E. Jadi interval buka minus tak hingga sampai E. Kira-kira apa sih titik limitnya? Ntar kalian cek. Nah, selanjutnya tadi sudah ngomongin titik limit tuh. Sekarang kita mau ngomongin himpunan tutup. Nah, definisi dari himpunan tutup itu adalah seperti ini. Kalau misalkan sebelumnya kita tahu bahwa himpunan tutup itu adalah himpunan yang komplemennya ada di ruang topologi. Tahu gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan titik limit, maka himpunan A dikatakan himpunan tutup di X, tahu jika dan hanya jika A memuat semua titik limitnya. Nah, di sini saya beri contoh adalah cowok yang pakai kaki. Nah, kalau kalian lihat si abang ini atau kakak atau mas ini kan pakai baju tuh. Kalau seandainya dia tidak pakai baju, jangan dibayangkan ya. Itu kan jadi kelihatan terbuka tuh. Nah, seperti itulah umpamanya himpunan terbuka dan himpunan tutup itu. Jadi kalau misalkan dia cuman ala kadarnya ya terlihat terbuka, telanjang gitu ya, terlihat terbuka, badan tubuhnya terlihatan gitu. Tapi saat dia memakai titik limit, dia digabungkan dengan titik limitnya, atau dengan cara dia digabungkan dengan bajunya, maka dia terlihat tertutup dan kelihatan kerennya gitu. Jadi dia dikatakan himpunan tutup jika dan hanya jika, jadi si mas ini ya, si kakak ini terlihat tertutup jika dan hanya jika dia pakai pakaian. Kalau pakai pakaian ya terbuka, ya seperti itu. Suatu himpunan dikatakan tertutup jika dan hanya jika dia memuat semua titik limitnya. Kalau dipakainya titik limitnya cuma sebagian aja, sama kayak mas-mas ini dipakai bajunya cuma sebagian aja, ya tetap aja kelihatan terbuka. Nggak terbuka juga sih, belum terbuka juga. Ya pokoknya nggak tutup aja gitu, nggak tertutup aja. Gimana sih dengan pembuktiannya? Oke, pembuktiannya adalah sebagai berikut. Tadi kan karena dia pernyataannya jika dan hanya jika ya, maka pembuktiannya ke kanan dan ke kiri. Pembuktian yang pertama, pembuktian ke kanan. Jadi untuk yang ke kanan itu semisal saya punya A ini adalah himpunan tutup. Sekarang kalau misalkan dia himpunan tutup di X, tau ya. Kalau dia himpunan tutup di X, tau, maka seharusnya sebelum itu semisalkan dulu. Dimisalkan dulu P kecil itu adalah titik limit dari A. Dan P anggota dari X buang A. Kenapa saya buat seperti ini? Anggota dari X buang A. Karena tadi dia menyatakan bahwa A memuat semua titik limitnya. Nah, sekarang kita pakai kontradiksi aja sih. Kontradiksinya adalah A tidak memuat semua titik limitnya. Berarti kan ada salah satu titik limit
dari A yang bukan anggota dari A. Ini contohnya P titik limit dari A, di mana P bukan anggota dari A. Tadi kita punya A adalah himpunan tutup. Maka X buang A ini adalah himpunan buka. Himpunan buka di X tahu ya. Dan ini memuat P. Mana P adalah titik limit dari A. Ingat lagi definisi dari titik limit. Seharusnya ada anggota dari A. Anggaplah anggota dari A itu misalkan X gitu ya. Jadi seharusnya ada X anggota A. Nggak harus X juga sih, mau Y juga nggak apa-apa. Di mana X-nya ini berbeda dengan P. Ya tentu ya X beda dengan P ya, karena karena P-nya anggota dari X buang A. Tapi X ini anggota dari X buang A juga. Gitu. Ini kenapa kok demikian? Kita balik lagi ke definisi titik limit ya. Jadi setiap himpunan buka yang memuat X, himpunan buka tersebut juga memuat anggota A selain X. Dan tapi kalau seperti ini, kita lihat bahwa X anggota A sekaligus X anggota dari X buang A, berarti A diiris dengan X buang A ini bukan himpunan kosong loh. Aneh dong. Masa A dengan komplemennya bukan himpunan kosong? Kontradiksi kan? Kontradiksi dengan keadaan harusnya. Harusnya suatu himpunan dengan komplemennya ya nggak ada irisannya. Nah, karena demikian, maka harusnya P ini anggota dari A. Jadi, asumsi ini gini. Jadi kesimpulannya gini ya, maka jadi karena P-nya adalah sembarang limit dari A, asumsinya salah. Berarti kesimpulannya adalah jika A adalah himpunan tutup di X, tahu, maka semua titik limitnya itu bentuk arah sebaliknya. Kita misalkan yang diketahui kan sebaliknya ya. Misalkan A memuat semua titik limitnya. Nah, berdasarkan pernyataan tadi di pernyataan yang ini ya, harusnya yang kita tunjukkan adalah A adalah himpunan tutup. Tapi di sini yang kita tunjukkan sebaliknya dulu, yaitu akan ditunjukkan bahwa X buang A ini adalah himpunan buka. Gimana menunjukkannya? Nah, tadi kan kita punya pernyataan bahwa A memuat semua titik limitnya. Sekarang kalau saya ambil sembarang Z di X buang A, yang berdasarkan definisi titik limit dari A, karena A yang memuat semua titik limitnya ya, maka nanti akan ada himpunan buka UZ yang memuat Z, di mana UZ kalau diiris A ini adalah himpunan kosong. Jadi kalau saya ilustrasikan ya, misalkan ini adalah X-nya, nanti di sini saya punya himpunan A. A tadi kan memuat semua titik limitnya ya.
Kemudian di sini adalah X buang A. Lalu saya pilih Z di sini. Ada himpunan buka UZ. Nah, kita pilih UZ-nya ini tertentu yang memuat Z dan irisannya dengan A itu himpunan kosong. Kalau seperti itu, karena irisannya dengan A adalah himpunan kosong, maka harusnya UZ ini subset atau himpunan bagian dari X buang A. Ini kan. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya UZ itu adalah subset dari X buang A, akan ditunjukkan bahwa X ini ternyata sama dengan bukan X buang A. Maaf ya. Akan ditunjukkan bahwa X buang A ini sebenarnya adalah gabungan dari UZ. Untuk Z-nya ini adalah anggota dari X buang A. Maunya seperti itu. Gimana caranya? Ini kan kalau sama dengan tunjukkannya harus saling subset kan? Jadi yang pertama, tunjukkan bahwa yang ke kanannya dulu ya. Ambil sembarang Z anggota dari X buang A. Dari pernyataan yang ini ya, yang ini sampai titik, maka kita punya bahwa Z ini anggota dari UZ, di mana UZ ini adalah subset dari gabungan UZ. Untuk Z anggota dari X buang A. Nah, sekarang untuk yang arah sebaliknya, ambil sembarang, anggaplah Y, anggota dari gabungan Z, anggota X buang A, di sini UZ, maka Y anggota dari UY, di mana UY ini adalah salah satu dari UZ ya. Z-nya anggota dari X buang A. Kemudian tadi kan kita punya bahwa kalau Y anggota dari ini, berarti berdasarkan yang ini, harusnya, berarti yang ini nggak usah. Yang ini nggak. Jadi berdasarkan pernyataan yang di bawahnya, tanda bickup itu ya, maka harusnya Y ini anggota dari X buang A. Gitu. Nah, dari dua ini kita dapatkan bahwa X buang A itu sama dengan gabungan dari UZ. Untuk Z anggota dari X buang A. Nah, sekarang selanjutnya, tadi kan kita punya X buang A ternyata adalah gabungan dari himpunan-himpunan buka. UZ kan himpunan buka. Ternyata X buang A itu adalah gabungan dari himpunan-himpunan buka. Nah, kalau X buang A ini adalah gabungan dari himpunan-himpunan buka, maka X buang A ini adalah himpunan buka. Kalau dia himpunan buka ya jelas dong, lawannya yaitu himpunan A ini adalah himpunan tutup. Terbukti sudah, sorry ya tulisannya di bawah-bawah terpencil gitu. Lanjut aja ya. Ini contohnya. Jadi kalau kita mau ngomongin yang himpunan bukan tutup, kalau misalkan kita punya interval buka ini, interval ini misalkan ya, minus tak hingga sampai A tutup. Maka ini karena titik limitnya adalah semuanya ini termasuk A, dan ternyata interval ini memuat semua titik limitnya, maka ini adalah himpunan tutup. Kalau saya punya interval ini, B, C, kita punya bahwa interval buka B, C ini tidak memuat B dan C, di mana B dan C ini sebenarnya adalah titik limit dari interval ini kan? Maka ini adalah bukan himpunan tutup.
Oh ya, kembali lagi ini definisi. Ini ada yang kita bahas adalah himpunan buka dan tutup untuk topologi Euclid di R ya. Selanjutnya bagaimana dengan interval buka tutup D, E? Ini gimana nih? Buka apa tutup nih? Kok buka tutup? Maksudnya himpunan tutup atau bukan? Maaf. Himpunan tutup atau bukan? Ntar jawab di kolom komentar ya. Atau di ruang diskusinya. Gimana juga dengan interval F, tak hingga. Jadi interval buka F, tak hingga. Ini buka apa tutup? Salah, tutup atau tidak? Ntar tolong dijawab. Selanjutnya ada pernyataan, bukan pernyataan sih, definisi. Bukan pernyataan, proposisi sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya himpunan awal, ditambah himpunan titik limitnya, itu akan menjadi himpunan tutup. Nah ini kenapa kok bisa gitu? Ternyata ini terkait sama ini, pernyataan ini, proposisi ini, bahwa himpunan tutup itu memuat semua titik limitnya. Ya dong, di sini karena tadi himpunan awalnya ditambahin semua titik limitnya, himpunan awal nggak peduli dia sebenarnya sudah memuat limit atau belum, pokoknya ditambahin semua titik limitnya, maka dia jadinya himpunan tutup, yaitu himpunan yang memuat semua titik limitnya. Himpunan awal ditambah semua, digabung dengan himpunan semua titik limitnya, itu biasanya juga ditulis sebagai A bar, atau himpunan itu dikasih bar, kasih garis atas. Nah ini himpunan seperti ini nih, atau himpunan biasa, himpunan awalnya ditambahin semua himpunan titik limitnya, itu dikatakan sebagai tutupan. Tutupan dari apa? Tutupan dari A. Ilustrasinya bisa, ini saya ilustrasikan sebagai cermin aja. Jadi sebenarnya saya punya cermin. Di awal, walaupun tanpa pinggiran, tanpa apapun juga cermin gitu kan. Cuman kalau misalkan dia cuma sekedar cermin aja tanpa tutupan, biasanya istilahnya kalau di bahasa Jawa itu beleri. Beleri itu maksudnya bikin kepeler, apa ya? Bikin kalau kenaan tangan atau kenaan kulit itu bisa berdarah gitu. Nah, kalau misalkan dikasih sama tutupannya atau figuranya atau pinggirannya, yaitu dalam hal ini adalah titik limitnya ya, kalau diasumsikan sebagai contoh, maka cermin ini menjadi tertutup, menjadi tutupan dari cermin, jadi tutupan dari cermin yang tadi terbuka itu gitu. Dalam artian kalau misalnya kita pegang pinggirannya pun ya kita nggak bakal kebeler ya, kecuali kalau misalnya pinggirannya dari kayu dan kayunya juga nggak diamplas ya. Ini kita ngomongin seandainya tutup pinggirannya, bingkainya itu berupa besi atau apa gitu ya, pokoknya bisa menutup. Perlu Anda perhatikan bahwa tutupan dari suatu himpunan, yaitu tutupan dari A ini, sebenarnya adalah himpunan tutup terkecil yang memuat, ya karena itu kita ngomongin himpunan A ya, maka yang memuat A. Sebagai contoh, ini saya pakai himpunan yang tadi ya, jadi himpunan A, B, C, D, E, F itu. Kemudian dengan taunya adalah seperti itu, seperti yang tadi, kita akan tentukan tutupan dari himpunan B, himpunan AC, dan himpunan BD. Nah, kita cari, caranya adalah kita data semua himpunan tutup yang
Kita data dulu semua himpunan tutupnya lah. Himpunan tutup dari tau atau pada tau gitu ya. Pada tau ini apa aja? Ada himpunan kosong, ada X, ada B, C, D, E, F, kemudian A, B, E, F, kemudian B, E, sebenarnya ada F-nya juga. Dan ada A, F. Ini. Nah, sekarang tutupan dari B yaitu himpunan tutup terkecil yang memuat B. Yang memuat B ini yang paling kecil ya. Maka tutupan dari B ini adalah B, E, F. Kemudian tutupan dari A dan C, hubungan AC, adalah X. Sementara tutupan dari B dan D, ini adalah, ini ya, B, C, D, E, F. Gitu. Itu kalau topologinya yang seperti ini bentuknya ya, himpunan X-nya juga himpunan yang dapat dihitung. Contoh berikutnya adalah tutupan dari bilangan rasional ya. Nah, ini tentu di topologi Euclid. Jadi, tunjukkan bahwa tutupan dari bilangan rasional itu adalah bilangan real itu sendiri. Pembuktiannya kita pakai kontradiksi, jadi asumsikan dulu. Asumsikan bahwa tutupan dari bilangan rasional itu bukan R, bukan bilangan real. Maka nanti harusnya ya, maka akan ada X anggota dari R buang Q tutupannya. Ya dong, kalau misalkan Q-nya berbeda dengan R, maka akan ada elemen yang berbeda dengan tutupan Q itu. Nah, karena R buang Q, tutupannya Q, ini adalah himpunan buka. Kenapa dia himpunan buka? Ingat bahwa tutupan itu pasti adalah himpunan tutup. Yang tadi ya, sebelumnya beberapa menit yang lalu. Dan komplemennya itu adalah himpunan buka. Karena dia adalah himpunan buka, maka akan ada A, B, himpunan real, sehingga X ini ada di interval buka A, B, dan ini subset dari R buang tutupan Q. Ini definisi, kita ngikutin definisi basis saja ya, gitu. Basis yang di sebelum-sebelumnya, materi sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa untuk sembarang dua bilangan real pasti akan ada bilangan rasional di antara keduanya. Itu adalah teorema kepadatan bilangan real di analisis real ya. Tapi akan ada misalkan Y yang merupakan bilangan rasional, sehingga pasti Y ini ada di antara A dan B. Ini berdasarkan teorema ya. Teorema kepadatan bilangan real apa bilangan rasional gitu. Silakan dicek lagi lah di buku analisis. Nah, kalau gitu berarti Y itu ada di tutupannya dong, tutupannya Q juga dong. Dan ini berkontradiksi. A, B subset dari R buang Q. Kenapa gitu? Karena Y itu ada di sini. Ya loh. Ini menunjukkan ini. Nah, kalau seperti ini, karenanya ada kontradiksi, maka harusnya Q, tutupan Q itu akan sama dengan R. Gitu. Nah, ada definisi selanjutnya adalah definisi tentang kepadatan. Jadi, suatu himpunan A
subset dari X itu akan dikatakan sebagai himpunan yang padat di X atau padat di mana-mana jika tutupan dari tutupan dari A itu sama dengan X. Dengan kata lain, kalau seperti ini, maka bilangan rasional itu padat di bilangan real. Oke, sekian. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya pada pertemuan kali ini. Matur nuwun atas kesabarannya dalam mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.